Kalau video ini sampai ke hadapanmu hari ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Bukan karena algoritma, bukan karena keberuntungan, dan bukan karena iseng. Ini karena Allah sedang mengetuk hatimu pelan-pelan melalui layar kecil yang sedang kamu genggam. Banyak orang menonton video, tapi tidak semua orang dipanggil hatinya. Banyak orang mendengar kata jodoh, tapi tidak semua orang sedang disiapkan untuk bertemu takdirnya. Dan kalau hari ini kamu ada di sini, di channel Takdir Jodoh, itu artinya ada pesan langit yang sedang diarahkan khusus untukmu. Assalamualaikum sahabat Takdir Jodoh. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah mengizinkan hati kamu singgah di channel ini. Kehadiranmu sangat berarti, karena setiap jiwa yang datang ke sini bukan tanpa maksud. Semoga Allah membalas niat baikmu dengan ketenangan, dengan jawaban doa, dan dengan takdir yang indah. Dan izinkan aku mengatakan satu hal yang mungkin jarang kamu dengar. Kamu tidak kebetulan menonton video ini. Allah tidak pernah bekerja dengan kebetulan. Semua pertemuan ada rencana, semua keterhubungan ada tujuan, semua rasa ingin tahu ada arah. Dan semua kegelisahan yang kamu rasakan hari ini, itu adalah tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu ikut menyalurkan energi positif. Tulis angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Bukan sekadar angka, tapi sebagai niat, sebagai doa, sebagai keyakinan, sebagai bentuk kepasrahan bahwa hidupmu sedang diarahkan oleh Allah ke takdir terbaik. Tulis 77 sekarang, dan niatkan dalam hati, ya Allah, jika dia jodohku, dekatkan. Jika bukan, ikhlaskan. Sekarang dengarkan baik-baik. Banyak orang gagal mengenali jodohnya bukan karena tidak ada tanda, tapi karena tanda itu terlalu tenang. Tidak dramatis, tidak viral, tidak heboh, tidak penuh kejutan. Padahal jodoh dari Allah memang jarang datang dengan kegaduhan. Ia datang dengan ketenangan, ia datang dengan keteduhan, ia datang dengan rasa aman. Dan justru karena itu, ia sering diremehkan. Bagian pertama ini adalah pondasi. Kalau bagian ini kamu pahami, maka bagian kedua akan menguatkan hatimu. Dan bagian ketiga akan menenangkan jiwamu. Karena alurnya mengalir, bukan terpisah. Karena takdir tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu saling terhubung. Bagian 1. Tanda pertama jodoh menurut Al-Quran yang sering diremehkan adalah ketenangan hati. Bukan deg-degan, bukan cemburu berlebihan, bukan overthinking setiap malam, bukan takut kehilangan, bukan rasa posesif, bukan kecanduan, bukan ketergantungan, tapi tenang, damai, ringan, lapang, stabil, tertib, terarah. Allah menyebutnya sakinah, ketenteraman, kedamaian jiwa. Kalau kamu mengenal seseorang, lalu hatimu menjadi lebih terkontrol, emosimu lebih stabil, pikiranmu lebih jernih, sikapmu lebih dewasa, keputusanmu lebih bijak, doamu lebih tenang, maka itu bukan sekadar rasa suka. Itu adalah tanda ilahi. Cinta dari nafsu membuat gelisah. Cinta dari ego membuat takut kehilangan. Cinta dari luka membuat posesif. Tapi cinta dari Allah membuat aman. Perhatikan dirimu, bukan dia. Perhatikan perubahan dalam dirimu, bukan sikapnya. Karena tanda jodoh sejati selalu terlihat dari siapa kamu menjadi, bukan siapa dia terlihat. Kalau kamu jadi lebih sabar, lebih santun, lebih menjaga lisan, lebih menjaga sikap, lebih menjaga batas, lebih menghargai diri sendiri, lebih takut menyakiti, lebih ingin memperbaiki diri, lebih ingin menjadi versi terbaik dari dirimu, maka hubungan itu sedang dijaga oleh Allah. Dan inilah tanda kedua yang mengalir dari tanda pertama. Jodoh dari Allah tidak menjauhkanmu dari Allah. Kalau rasa itu membuatmu lalai salat, membuatmu menunda ibadah, membuatmu berani melanggar batas, membuatmu menghalalkan yang haram, membuatmu menormalisasi dosa, membuatmu mengabaikan akhlak, membuatmu mengorbankan prinsip, maka itu bukan jodoh, itu ujian. Tapi kalau rasa itu membuatmu lebih menjaga salat, lebih hati-hati bicara, lebih malu berbuat dosa, lebih takut melanggar batas, lebih menjaga kehormatan, lebih memperbaiki akhlak, lebih ingin halal, lebih ingin ridho Allah, maka itu bukan sekadar cinta, itu arah hidup. Dan disinilah bagian pertama mengalir ke bagian kedua. Bagian 2, tanda ketiga adalah diuji tapi tidak dihancurkan. Setiap hubungan pasti diuji, tapi jodoh sejati tidak saling merusak, tidak saling menjatuhkan,
tidak saling mempermalukan, tidak saling menyakiti dengan sengaja, tidak saling memanipulasi, tidak saling mengontrol berlebihan. Masalah boleh datang, konflik boleh hadir, perbedaan boleh terjadi, kesalahan boleh muncul, tapi niatnya tetap satu, yaitu memperbaiki. Kalau saat bertengkar masih ada adab, masih ada hormat, masih ada batas, masih ada etika, masih ada usaha memahami, masih ada niat menyelesaikan, masih ada doa dalam diam, masih ada tanggung jawab, itu bukan hubungan biasa, itu proses pemantapan takdir. Dan tanda keempat yang mengalir alami darinya adalah kamu tidak takut menjadi dirimu sendiri. Tidak perlu berpura-pura, tidak perlu topeng, tidak perlu pencitraan, tidak perlu drama, tidak perlu kepalsuan, tidak perlu kebohongan kecil, tidak perlu manipulasi emosi, tidak perlu takut ditinggalkan hanya karena jujur. Kamu bisa menjadi manusia, bisa salah, bisa lemah, bisa sedih, bisa rapuh, bisa takut, bisa ragu, bisa menangis, dan tetap dihargai, karena jodoh dari Allah tidak mencintai topengmu. Ia menerima jiwamu, dan semua ini mengalir ke bagian terakhir. Bagian 3, tanda kelima adalah doamu berubah. Awalnya kamu memaksa, awalnya kamu menginginkan, awalnya kamu mengejar, awalnya kamu berharap, awalnya kamu takut kehilangan, awalnya kamu bergantung, lalu perlahan doamu berubah menjadi pasrah, tenang, ikhlas, ringan, lapang, tunduk, ridho, bukan lagi, ya Allah, jadikan dia milikku. Tapi menjadi, ya Allah, jika dia baik untukku, dekatkan. Jika tidak, jauhkan tanpa melukai. Dan saat doamu berubah seperti itu, saat hatimu tenang, saat jiwamu pasrah, saat egomu melemah, saat nafsumu terkendali, saat pikiranmu jernih, saat hidupmu seimbang, disitulah Allah mulai menurunkan takdir terbaik. Karena jodoh sejati tidak lahir dari keinginan memiliki, tapi dari keikhlasan menyerahkan. Jika hari ini kamu sedang menunggu, jika hari ini kamu sedang ragu, jika hari ini kamu sedang sendiri, jika hari ini kamu sedang berjuang, jika hari ini kamu sedang lelah, jika hari ini kamu sedang berharap, ingat satu hal, takdir tidak pernah salah alamat, takdir tidak pernah tertukar, takdir tidak pernah terlambat, takdir tidak pernah keliru. Takdir selalu datang tepat waktu, dengan cara terbaik, dengan bentuk terbaik, dengan orang terbaik, dengan kondisi terbaik, menurut versi Allah, bukan versi manusia. Dan kalau kamu sampai di akhir narasi ini, itu juga bukan kebetulan. Itu tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan, jiwamu sedang disiapkan, dan takdirmu sedang diarahkan. Sekali lagi tulis 77 di kolom komentar. Sebarkan energi positif, sebarkan doa, sebarkan niat baik, sebarkan keyakinan, sebarkan ketenangan, karena semakin banyak energi baik yang kamu keluarkan, semakin besar rahmat yang akan Allah turunkan. Terima kasih sudah hadir di Takdir Jodoh. Terima kasih sudah membersamai narasi ini. Terima kasih sudah membuka hatimu. Dan ingat, kita akan kembali lagi membahas tema takdir lainnya. Tentang jodoh, tentang penantian, tentang keikhlasan, tentang cinta dalam doa, tentang sabar dalam takdir, dan tentang rahasia Allah yang sering kita remehkan. Padahal itu yang menentukan masa depan kita. Kalau kamu masih bertahan sampai bagian ini, itu juga bukan tanpa sebab. Banyak orang berhenti di awal karena hatinya belum siap menerima kebenaran. Tapi kamu tetap di sini, artinya ada sesuatu di dalam dadamu yang sedang bergerak. Entah itu rindu yang belum menemukan alamatnya. Entah itu luka yang belum benar-benar sembuh. Entah itu harap yang kamu simpan rapat-rapat dalam doa malam. Atau mungkin, ketakutan bahwa waktu terus berjalan sementara jodoh belum juga datang. Terima kasih karena kamu memilih bertahan. Terima kasih karena kamu memilih mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Terima kasih karena kamu mempercayakan sebagian ruang jiwamu kepada narasi ini. Semoga Allah membalas kesungguhanmu dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Sekarang dengarkan baik-baik. Di bagian pertama, kita bicara tentang ketenangan. Tentang rasa yang tidak gaduh. Tentang hubungan yang tidak menguras jiwa. Tentang cinta yang tidak membuatmu kehilangan arah. Dan semua itu mengalir ke satu kenyataan penting yang sering disangkal banyak orang. Bahwa jodoh menurut Al-Quran tidak selalu datang membawa kebahagiaan instan, tetapi selalu membawa proses pendewasaan. Inilah yang menjadi inti bagian kedua. Tanda jodoh dari Allah bukan berarti hidupmu langsung mudah.
Bukan berarti masalah lenyap, bukan berarti jalan selalu mulus. Justru sebaliknya, seringkali Allah menghadirkan ujian untuk memastikan bahwa hubungan itu layak dipertahankan. Tanda ketiga yang sering diabaikan adalah diuji tetapi tidak dihancurkan. Perhatikan kalimat itu baik-baik. Bukan tidak diuji, bukan bebas masalah, bukan tanpa konflik, tetapi diuji tanpa saling merusak. Banyak orang salah paham. Mereka mengira kalau sering bertengkar berarti bukan jodoh. Mereka mengira kalau ada perbedaan berarti tidak cocok. Mereka mengira kalau hubungan terasa berat berarti salah memilih. Padahal tidak selalu begitu. Ujian adalah bagian dari seleksi. Allah menguji bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menampakkan kualitas. Allah menguji bukan untuk memisahkan, tetapi untuk menguatkan. Allah menguji bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mendewasakan. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri. Saat ada masalah, apakah hubungan itu membuatmu semakin rusak atau justru semakin belajar? Apakah kamu menjadi semakin emosional atau semakin mampu menahan diri? Apakah kamu menjadi semakin kasar atau semakin lembut dalam bersikap? Apakah kamu menjadi semakin egois atau semakin bisa memahami sudut pandang orang lain? Hubungan yang bukan jodoh biasanya punya satu ciri yang sangat jelas. Setiap masalah selalu meninggalkan luka baru. Setiap konflik selalu mengurangi rasa hormat. Setiap perbedaan selalu berujung saling menjatuhkan. Setiap kesalahan selalu dijadikan senjata. Setiap pertengkaran selalu memperlebar jarak. Sebaliknya, hubungan yang dijaga oleh Allah akan terasa berbeda. Masalah tetap ada, perbedaan tetap muncul, kesalahpahaman tetap terjadi, tapi niatnya tidak pernah untuk saling melukai. Ada keinginan untuk memperbaiki, ada usaha untuk menahan diri. Ada rasa tidak tega menyakiti. Ada kesadaran bahwa ego harus dikalahkan. Kalau kamu bertengkar lalu masih memikirkan perasaan satu sama lain. Kalau kamu marah tapi tetap menjaga kata-kata. Kalau kamu kecewa tapi tidak ingin menghancurkan. Kalau kamu lelah tapi masih ingin bertahan. Kalau kamu ingin menyerah tapi memilih berdoa. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa hubungan itu tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ada penjagaan, ada batasan, ada campur tangan Allah. Dan disinilah banyak orang gagal membaca tanda. Karena mereka terlalu fokus pada rasa sakit, sampai lupa melihat proses pembentukan. Allah tidak membangun rumah tangga di atas manusia yang rapuh. Allah menguatkan terlebih dahulu. Allah menempa terlebih dahulu. Allah membersihkan niat terlebih dahulu. Allah meluruskan arah terlebih dahulu. Ujian bukan tanda salah. Ujian adalah tanda kesiapan. Dan dari sini, tanda keempat mengalir dengan sangat alami. Tanda keempat adalah kamu tidak takut menjadi dirimu sendiri. Ini adalah tanda yang sangat halus, tapi dampaknya luar biasa besar. Karena hubungan yang tidak sehat selalu menuntut topeng. Kamu harus terlihat kuat padahal lelah. Kamu harus terlihat bahagia padahal terluka. Kamu harus terlihat sempurna padahal rapuh. Kamu harus menyembunyikan sisi-sisi tertentu agar tetap diterima. Perlahan kamu kehilangan dirimu sendiri. Perlahan kamu lupa siapa dirimu sebelum hubungan itu ada. Perlahan kamu hidup dalam kecemasan. Takut salah bicara, takut berbeda pendapat, takut jujur, takut ditinggalkan. Hubungan seperti ini mungkin terlihat indah dari luar, tapi melelahkan dari dalam. Jodoh dari Allah tidak membuatmu kehilangan identitas. Ia tidak menuntutmu menjadi orang lain. Ia tidak mencintai versimu yang palsu. Ia tidak menekanmu untuk selalu sempurna. Kamu boleh lemah, kamu boleh salah, kamu boleh ragu, kamu boleh takut, kamu boleh menangis, kamu boleh tidak baik-baik saja. Dan kamu tetap dihargai, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu manusia. Perhatikan ini baik-baik. Kalau kamu bisa jujur tanpa takut ditinggalkan. Kalau kamu bisa menyampaikan perasaan tanpa takut diremehkan. Kalau kamu bisa berbeda pendapat tanpa takut dicap buruk. Kalau kamu bisa diam tanpa dituduh tidak peduli. Kalau kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa harus menjelaskan terus-menerus. Itu adalah ruang aman. Dan ruang aman tidak lahir dari nafsu. Ia lahir dari kematangan. Ia lahir dari tanggung jawab. Ia lahir dari kesadaran bahwa cinta bukan soal memiliki, tapi menjaga. Allah menciptakan pasangan bukan untuk saling menguasai, tapi untuk saling menenangkan. Bukan untuk saling mengontrol, tapi untuk saling melindungi. Bukan untuk saling menuntut, tapi untuk saling menguatkan. Dan inilah yang sering tidak disadari. Banyak orang mengira cinta itu harus selalu menggebu, harus selalu intens,
Harus selalu penuh perhatian, padahal cinta yang matang justru tenang. Stabil, tidak berisik, tidak melelahkan. Kalau hubunganmu terasa damai meski tidak selalu ramai. Kalau kebersamaan terasa cukup meski tanpa drama. Kalau kehadirannya terasa aman meski tanpa janji berlebihan. Jangan buru-buru meremehkan, karena ketenangan adalah bahasa langit. Sekarang izinkan aku mengajak kamu kembali menyalurkan energi positif. Kalau sampai di titik ini hatimu terasa lebih ringan. Kalau ada bagian yang terasa seperti menamparkan lembut jiwamu. Kalau ada kalimat yang terasa seperti jawaban doa. Tulis angka 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai doa, niatkan sebagai keikhlasan, niatkan sebagai tanda bahwa kamu siap menerima takdir Allah, apapun bentuknya. Karena semakin kamu memaksa, semakin sempit hatimu. Tapi semakin kamu pasrah, semakin lapang jalan hidupmu. Bagian kedua ini adalah jembatan. Ia menghubungkan ketenangan di awal dengan kepasrahan di akhir. Ia menyiapkan hatimu untuk memahami tanda terakhir yang paling menentukan. Tanda yang tidak terlihat oleh mata. Tanda yang tidak terdengar oleh telinga. Tanda yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang sudah tenang. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas tanda yang paling sunyi. Tanda yang sering datang saat kamu sudah lelah berharap. Tanda yang muncul saat kamu berhenti memaksa. Tanda yang hadir saat doamu berubah dari keinginan menjadi kepasrahan. Tetap di sini, karena kalau bagian ini menyentuhmu, bagian selanjutnya akan menenangkanmu. Dan ingat satu hal sebelum melangkah ke bagian berikutnya. Jodoh tidak pernah datang untuk membuat hidupmu sempurna. Ia datang untuk menemanimu bertumbuh. Bersama, di bawah ridho Allah. Kalau kamu sudah sampai di bagian ini, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, tenangkan dada. Dan, sadari satu hal yang sangat penting. Tidak semua orang sampai di titik ini. Tidak semua orang mau bertahan sampai akhir. Karena bagian ini bukan tentang rasa. Bukan tentang logika. Bukan tentang siapa dia. Tapi tentang dirimu dan hubunganmu dengan Allah. Terima kasih karena kamu masih di sini. Terima kasih karena kamu memberi ruang bagi hatimu untuk mendengar. Terima kasih karena kamu tidak menutup diri dari pesan yang mungkin selama ini kamu tunggu dalam doa yang panjang. Semoga Allah membalas kesungguhanmu dengan ketenangan yang menetap, bukan yang sementara. Bagian pertama berbicara tentang ketenangan. Bagian kedua berbicara tentang pendewasaan. Dan sekarang, bagian ketiga berbicara tentang tanda yang paling sunyi, paling dalam, dan paling sering diabaikan. Tanda yang tidak bisa dipaksakan. Tanda yang tidak bisa direkayasa. Tanda yang tidak bisa dipercepat. Tanda yang hanya muncul ketika hatimu sudah siap. Tanda kelima ini bukan tentang kehadiran seseorang. Bukan tentang pesan darinya. Bukan tentang perhatian. Bukan tentang sikap. Bukan tentang janji. Tapi tentang perubahan dalam doamu. Inilah tanda jodoh menurut Al-Quran yang paling kuat, tapi paling jarang disadari. Doamu berubah. Awalnya, hampir semua orang berdoa dengan cara yang sama. Meminta, memohon, mengejar, memaksa, mengharap dengan penuh kecemasan. Ya Allah, dekatkan dia padaku. Ya Allah, jangan biarkan dia pergi. Ya Allah, jadikan dia milikku. Ya Allah, aku tidak mau kehilangan dia. Doa-doa itu tidak salah. Karena itu manusiawi. Karena itu lahir dari rasa cinta. Karena itu lahir dari harap. Karena itu lahir dari takut. Tapi perhatikan baik-baik, doa seperti itu masih berpusat pada keinginan. Masih berputar pada ego, masih diliputi rasa takut kehilangan. Masih dibayangi kecemasan akan masa depan. Lalu waktu berjalan, kamu lelah, kamu jatuh, kamu kecewa, kamu diuji, kamu disadarkan. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, doamu berubah. Bukan lagi meminta dengan memaksa. Bukan lagi berharap dengan cemas. Bukan lagi menggenggam dengan takut. Doamu menjadi lebih tenang, lebih dewasa, lebih pasrah, lebih jujur. Ya Allah, jika dia baik untuk imanku, dekatkan. Jika dia menjauhkan aku darimu, jauhkan tanpa melukai. Jika dia memang takdirku, mudahkan jalannya. Jika bukan, kuatkan hatiku untuk merelakan. Saat doamu sampai pada titik ini, disitulah tanda jodoh sejati mulai terlihat. Bukan karena orangnya langsung datang, tapi karena hatimu sudah siap menerima apapun keputusan Allah. Inilah titik di mana banyak orang akhirnya menemukan ketenangan. Bukan karena sudah bersama, bukan karena sudah halal, tapi karena sudah tidak lagi menggantungkan bahagia pada manusia.
Dan dengarkan ini baik-baik, Allah tidak pernah menunda jodohmu. Allah hanya sedang menyiapkan hatimu. Karena jodoh bukan sekadar pertemuan dua orang. Jodoh adalah pertemuan antara kesiapan dan ketetapan. Antara doa dan waktu. Antara ikhtiar dan pasrah. Antara usaha manusia dan kehendak Allah. Banyak orang gagal bukan karena jodohnya jauh. Tapi karena hatinya belum selesai. Belum selesai dengan luka lama. Belum selesai dengan trauma. Belum selesai dengan ego, belum selesai dengan ketergantungan, belum selesai dengan ketakutan, belum selesai dengan diri sendiri. Allah Maha Adil, Allah tidak akan menghadirkan orang baik untuk hati yang masih berantakan. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai penjagaan, karena hubungan yang baik membutuhkan dua jiwa yang siap, bukan satu yang memaksa. Saat doamu berubah, hidupmu juga berubah. Kamu tidak lagi gelisah setiap hari. Tidak lagi memeriksa tanda-tanda kecil dengan cemas. Tidak lagi membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tidak lagi iri pada kebahagiaan orang lain. Tidak lagi merasa tertinggal. Kamu mulai tenang menjalani hari. Mulai fokus memperbaiki diri. Mulai menikmati proses. Mulai percaya bahwa apa yang ditetapkan Allah tidak akan salah. Dan inilah momen yang sering tidak disadari. Justru saat kamu berhenti mengejar, takdir mulai mendekat. Justru saat kamu berhenti memaksa, jalan mulai terbuka. Justru saat kamu ikhlas, jawaban doa mulai turun. Bukan selalu dalam bentuk orang yang kamu harapkan, tapi selalu dalam bentuk yang kamu butuhkan. Mungkin bukan orang yang paling membuatmu berdebar, tapi orang yang paling membuatmu tenang. Mungkin bukan yang paling kamu inginkan, tapi yang paling bisa menjagamu. Mungkin bukan yang datang dengan cara yang kamu bayangkan, tapi yang datang dengan cara yang Allah tahu paling tepat. Dan di titik ini, kamu akan sadar satu hal yang sangat penting. Bahwa selama ini, Allah tidak sedang membuatmu menunggu. Allah sedang membentukmu, membentuk sabarmu, membentuk ikhlasmu, membentuk tawakalmu, membentuk keteguhanmu, membentuk kedewasaanmu, agar ketika jodoh itu datang, kamu tidak lagi menggantungkan bahagiamu padanya, tapi menjadikannya teman menuju ridho Allah. Sekarang aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Apakah doamu sudah berubah? Apakah hatimu sudah lebih tenang? Apakah kamu sudah bisa berkata, apapun keputusanmu ya Allah, aku ridho? Kalau iya, itu tanda besar bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Kalau belum, tidak apa-apa. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Allah tidak pernah terburu-buru. Manusia yang sering tidak sabar. Dan sebelum bagian ini benar-benar berakhir, aku ingin mengajak kamu kembali menyalurkan energi positif. Jika bagian ini terasa menenangkan, jika kata-kata ini terasa seperti menguatkan, jika hatimu terasa lebih lapang dari sebelumnya, tulis angka 77 di kolom komentar. Bukan untuk channel ini, tapi untuk dirimu sendiri, sebagai tanda bahwa kamu memilih percaya, memilih pasrah, memilih tenang, memilih menyerahkan takdirmu kepada Allah. Karena ketahuilah, jodoh bukan soal cepat atau lambat, bukan soal siapa duluan, bukan soal usia, bukan soal tekanan, bukan soal perbandingan. Jodoh adalah soal kesiapan hati menerima keputusan Allah dengan lapang dada. Dan kalau hari ini kamu masih sendiri, itu bukan karena kamu tertinggal, tapi karena Allah sedang menjagamu dari yang belum pantas. Kalau hari ini kamu masih menunggu, itu bukan karena doamu diabaikan, tapi karena jawaban terbaik sedang disiapkan. Kalau hari ini kamu lelah, ingatlah bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata yang jatuh karena doa. Terima kasih sudah menemani narasi ini sampai akhir. Terima kasih sudah membuka hatimu. Terima kasih sudah memberi ruang bagi pesan langit untuk singgah. Semoga setelah ini, hatimu lebih tenang, langkahmu lebih ringan, doamu lebih jujur, dan keyakinanmu kepada Allah semakin kuat. Kita akan kembali lagi, membahas tentang takdir, tentang jodoh, tentang penantian, tentang ikhlas yang tidak mudah, dan tentang rahasia Allah yang sering tersembunyi di balik proses yang panjang. Sampai saat itu tiba, tetap jaga hatimu, tetap perbaiki dirimu, dan tetap percaya, karena apa yang ditetapkan Allah untukmu, tidak akan pernah melewatkanmu.